Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan ahlal jannah, la tahiyatan ba'da hadhihi tahiyah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma anta awal falaysa qablaka syai'in wa anta akhir falaysa ba'daka syai'in wa anta zahir falaysa fawqaka syai'in wa anta batin falaysa dunaka syai'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma tahhir lisanana minal kidbi wa qulubana minan nifaqi wa ilmana wa amalana minar riya'i wa basarana minal khiyanati. Innaka ta'lamul kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Alhamdulillah wa syukrulillah wa hadhihi ala ni'amillahi jalla wa ala. Pada kesempatan malam yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di rumah Allah, mudah-mudahan kemuliaannya tercurah limpahkan kepada kita, keluarga kita, sanak saudara kita, dan semua umat muslim yang ada di Indonesia khususan dan di seluruh dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff, tepatnya surat ke-61 ayat kedua dan ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Faqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis arba'in, tepatnya hadis nomor 1. Hadis arba'in ini terdiri dari 42 hadis, walaupun arba'in sendiri berarti 40 dalam bahasa Indonesia. Dikarang oleh salah seorang ulama, Imam Nawawi. Dalam hadis yang pertama, hadisnya cukup familiar. An Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sami'tu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hafsin Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung kepada niatnya, wa innamal likulli ri'in ma nawa, dan setiap perintah perbuatan likulli imri'in ma nawa, sesuai dengan apa yang diniatkan.
Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka akan Allah balas, berikan akan niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tapi barang siapa yang hijrahnya lidunya yusibuha, karena dunia untuk didapatkan, awimra'atin yankihuha, atau karena wanita untuk dinikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka Allah akan berikan apa yang menjadi kehendaknya dari hijrahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, dua ulama besar, bahkan salah satunya adalah menjadi salah satu dari 4 imam madhab yang cukup terkenal, dan Imam Ahmad adalah seorang ulama yang dalam materi ulumul hadis pernah bertemu dengan Imam Syafi'i, bahkan menjadi guru Imam Syafi'i, kemudian berdialog akan perkara Islam, mengatakan bahwa fa inna hadal hadis, menurut mereka berdua hadis ini adalah thuluthul ilmi. Jadi menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, hadis tentang niat yang tadi kita bacakan di awal muqaddimah adalah sepertiganya ilmu, thuluthul ilmi. Kenapa? Karena seorang yang berilmu harus sesuai dengan apa yang diniatkan, perkataannya juga harus selaras dengan apa yang diniatkan, perbuatannya juga harus selaras dengan apa yang diniatkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadirin sekalian, bahkan jumhur ulama mengatakan bahwa fa inna hadal hadits thuluthud din. Sebahagian ulama ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah sepertiganya agama. Kenapa demikian? Karena ada qaulun minal maqal, ada salah satu pernyataan ulama yang mengatakan al-iman huwa tasdiq bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalu bil arkan, bahwa sesungguhnya iman itu adalah pembenaran dalam hati, pengucapan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, pernyataan jumhur ulama tadi yang mengatakan thuluthud din, karena setiap aktivitas kita, kehidupan kita tidak akan mungkin lepas dari niat, perkataan, perbuatan. Maka ulama kontemporer Ustadz Abdullah Mujahid rahimahullahu ta'ala almarhum, beliau mengatakan bahwa asasun niyah al-iman wa ba'da niyah al-amal. Jadi asasnya niat yang baik adalah iman, implikasi dari niat yang baik adalah perbuatan yang baik. Maka perbuatan baik itu kita sering sebut dengan amal soleh. Itulah yang disebut dengan niat yang baik, berasal dari kualitas keimanan yang baik, dan implikasinya adalah amal soleh. Bagaimana pertanyaannya niat yang buruk? Niat yang buruk itu tidak lahir dari keimanan. Sebagaimana al-qaul minal maqal, satu pernyataan mengatakan bahwa la yazna az-zani fahuwa mu'min. Ada satu pernyataan yang mengatakan bahwa tidaklah mungkin seseorang yang berzinah, dia berzinah dalam keadaan beriman. Maka berzinah ini adalah perbuatan buruk. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka saat kita melakukan perbuatan buruk, landasannya bukan iman. Yang lahir adalah niat yang tidak baik. Maka implikasinya, dampaknya adalah amalun sayyi'ah walaysa amalan khairat. Maka dampaknya adalah perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah. Maka para ulama, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa betapa pentingnya seorang mukmin
betapa besarnya seorang mukmin ketika mereka mampu melakukan aktivitas perbuatan konsistensi selaras dengan apa yang diniatkan. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang apa yang kita ucapkan itu tidak selaras dengan apa yang kita yakini. Apa yang kita amalkan itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita yakini. Maka di awal muqaddimah tadi kita sampaikan dalam surah As-Saff surat ke-61 ayat kedua dan ketiga, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian melakukan lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Di ayat 2 ini hadirin yang dimuliakan Allah, di awal ayat Allah sampaikan dengan kalimat nida, dengan kalimat seruan. Siapa yang diseru? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kemudian ba'da nida tanzir, setelah panggilan Allah tegur, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kata Allah engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan? Ini jamaah yang dimuliakan Allah, hadirin sekalian, PR besar bagi kita. Sebuah problematika hidup yang tidak akan mungkin bisa keluar dari aktivitas kita 1x24 jam. Karena terkadang kita mengatakan sesuatu yang belum bisa kita kerjakan, atau bahkan posisinya ada yang sebagai seorang guru, ada yang sebagai seorang atasan misalnya di perusahaan, atau sebahagian besar adalah orang tua mengatakan, menasehati anaknya, bawahannya, murid-muridnya. Tapi terkadang pernyataan itu, perkataan itu, nasihat itu belum bisa kita lakukan untuk aspek kita pribadi yang mengatakannya. Maka di ayat berikutnya Allah tegur kembali, Allah sampaikan, Allah pertegas, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sesungguhnya Allah murka, Allah benci, Allah tidak suka. Siapa yang tidak Allah suka? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang memberikan nasihat, orang-orang yang menyampaikan satu hal yang tidak dia kerjakan. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentu ini bukan menjadi sajian materi untuk hadirin saja, melainkan juga saya, juga orang-orang yang punya kesempatan untuk menyampaikan di semua forum. Ketika dia seorang guru, maka menyampaikan di kelas. Ketika dia sebagai seorang trainer, maka dia menyampaikan di seminarnya. Ketika dia sebagai seorang orang tua, maka dia menyampaikan di rumah tangganya. Inilah perkara-perkara yang perlu diperhatikan, yang terkadang terlupakan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Sayyidina Ali mengatakan bahwa ukuran orang cerdas itu adalah orang-orang yang sedikit berkata tapi dalam maknanya. Kemudian pernyataan lain mengatakan bahwa sesungguhnya nasihat yang baik adalah lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kaidah-kaidah mahfudhat Arab mengatakan demikian. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisannya perbuatan itu lebih fasih. Fasih itu kalau dalam kaidah baca Al-Quran berarti mudah difahami, mudah dicerna, mudah didengar, enak didengar. Itu fasih. Bacaannya sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan kaidah-kaidah, itu fasih.
Maka pepatah Arab mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisannya perbuatan itu lebih fasih, lebih mudah dilihat, lebih enak dilihat, lebih enak didengarkan, dipandang dibandingkan dengan lisanul maqal, dibandingkan dengan lisan kita yang berbicara. Maka terkadang jamaah yang dimuliakan Allah, tatkala kita melihat satu keburukan, biasanya yang tersampaikan terlebih dahulu adalah lisan kita, bukan kaki kita. Hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di media sosial ada yang kecelakaan, yang bermain itu video dulu, diviralkan dulu, dibuat status dulu, baru diselamatkan. Udah bikin status mau diselamatin, orangnya keburu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Zaman hari ini begitu. Maka ini yang tidak disukai jamaah yang dimuliakan Allah. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Apapun itu konteksnya, apapun itu perbuatannya, apapun itu contoh kasusnya, maka minimalisirlah perkataan-perkataan, pernyataan-pernyataan yang tidak dibutuhkan, karena itu akan dipertanggungjawabkan. Perbanyaklah amalan-amalan, perbuatan-perbuatan baik yang mungkin kita tidak suka, orang lain tidak suka, karena perihal itu tidak menguntungkan, karena perihal itu kotor, karena perihal itu misalnya kecil, tidak dilihat orang. Tapi tatkala perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan baik, maka kata dalam satu kaidah dikatakan hatta menyabut duri di jalan, walaupun tidak ada orang yang melihat, Allah nilai itu sebagai amal soleh. Mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun perbuatan baik itu sekecil biji sawi, maka tatkala lahir daripada kualitas keimanan yang baik, lahir dari lisan yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya, maka bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadirin sekalian, maka mudah-mudahan kesimpulan dari penyampaian pada kesempatan hari ini adalah dijauhkannya kita dari kecaman Allah dalam surah As-Saff ayat ketiga, bahwa kita tidak ingin menjadi hamba-hamba Allah yang dibenci karena mengatakan apa yang tidak kita lakukan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, bersama-sama kita tingkatkan kualitas amal baik kita, ibadah kita. Masih di awal-awal tahun baru Hijriyah, maka perbaikilah catatan merah yang dulu untuk menuju catatan emas kemudian, sehingga bersama-sama kita berakhir dalam kondisi husnul khatimah, bukan dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian beberapa hal yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kekurangan datangnya dari saya, kelebihan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi li wa lakum lillahi fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.